Yo, apa kabar semua? Balik lagi sama gue. Di balik semua sorak-sorai dan pujian setinggi langit, ada sisi gelap yang lagi-lagi nongol ke permukaan sob. Dan ini bukan soal taktik atau skill di lapangan, tapi soal jempol-jempol netizen yang kadang lebih nyakitin dari kalah di menit akhir. Hari ini kita bakal bedah tuntas keresahan yang lagi dialami punggawa Garuda, terutama para pemain keturunan kita. Masalahnya, yang ngomong ini bukan rumor, tapi langsung dari orang nomor 1 di PSSI, Pak Erick Thohir. Jadi ceritanya gini bro, waktu ketemu media hari Kamis kemarin, Pak Erick Thohir buka-bukaan soal kondisi mental para pemain. Dia ngaku, beberapa pemain keturunan itu sampai kontak dia langsung, dan kata kuncinya di sini mereka itu worry, cemas, gelisah, khawatir. Penyebabnya apa? Gempuran cyberbullying di media sosial setelah kita dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Bayangin, mereka udah mati-matian bela negara, pas pulang malah disambut sama serangan mental kayak gitu. Nyesek banget kan? Nah, kalau lo pikir ini cuma nyerang pemain diaspora atau keturunan doang, siap-siap kaget bro. Pak Erick ngasih satu contoh yang nonjok banget. Rizky Ridho aja kena. Iya, Rizky Ridho yang sama Pak Erick disebut sebagai ikon pemain di liga lokal juga jadi sasaran bully. Ini nunjukin kalau masalahnya udah kronis. Ini bukan lagi soal sentimen lokal versus keturunan, tapi udah jadi budaya toksik dari segelintir oknum supporter. Kalau pemain sekelas Ridho yang jadi tulang punggung pertahanan kita aja bisa diserang habis-habisan, gimana nasib pemain lain? Ini lampu merah buat kita semua. Terus, emang dampaknya apa sih selain bikin pemain jadi sedih? Ternyata isu perundungan ini ngaruh banget ke strategi PSSI ke depan, terutama soal nyari pelatih. Jadi gini, PSSI kan sekarang lagi nyari pelatih baru ya setelah berpisah sama Patrick Kluivert. Nyari pelatih buat timnas di ranking 120-an dunia itu udah susahnya dari sananya. Pak Erick cerita, dulu pas ranking kita masih 170 atau 150, nyari pelatih top itu susahnya minta ampun. Kata dia, kebanyakan pelatih yang mau di level itu biasanya yang lagi nganggur. Nah, di atas kesulitan itu, sekarang muncul masalah baru. Reputasi bullyisme Indonesia. Para calon pelatih dari luar negeri itu sekarang pada nanya, gimana tuh isu perundungan di negara kalian? Jadi, kelakuan segelintir netizen ini bukan cuma nyerang mental pemain, tapi juga ngerusak citra sepak bola Indonesia di mata dunia dan bikin PSSI makin pusing nyari juru taktik berkualitas. Untungnya, PSSI nggak tinggal diam. Pak Erick Thohir udah pasang badan dan ngasih pernyataan tegas. Gue coba rangkumin poin-poin utamanya. Pertama, dia bikin garis batas yang jelas. Katanya, saya tidak takut dikritik dan dibully, tapi tolong jangan ke pemain dan pelatih. Ini pesannya jelas. Kritik federasinya, kritik kebijakannya silahkan, tapi jangan pernah sentuh mental para pejuang di lapangan. Kedua, PSSI janji bakal jadi tameng. Pak Erick bilang, percayalah federasi akan melindungi para pemain. Ini penting banget buat balikin lagi kepercayaan diri para pemain yang mungkin lagi anjlok. Ketiga, dia ngajak kita semua, para fans, buat dewasa, berhenti ngebully dan terus dukung timnas. Menang atau kalah itu siklus biasa dalam olahraga, yang paling penting adalah kita kawal prosesnya bareng-bareng. Jadi gitu guys, isu ini jauh lebih dalam dari sekadar komen jahat di medsos, ini soal masa depan timnas kita. Kalau kita ngaku cinta sama Garuda, dukungannya harus penuh, nggak cuma pas lagi menang dan terbang tinggi. Kritik itu wajib biar kita makin baik, tapi perundungan itu penyakit yang harus kita lawan sama-sama. Pertanyaannya sekarang balik ke kita, mau jadi supporter yang ikut membangun, atau malah jadi bagian dari masalah yang menghancurkan? Coba deh direnungin. Kasih pendapat lo di kolom komentar, kita diskusi di sana. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Peace out.